Berlatar pada tahun 2018, kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama Pan Seng. Ia merupakan programmer, lebih tepatnya ahli dalam bidang pengembangan perangkat lunak seperti aspek teknologi dan sistem informasi. 他叫潘生，华京科技大学计算机专业动批量插入代码，往8万多个账户里分别存放网络安全高手。他利用点石基金。 Pagi itu, ia menghadiri acara di perusahaan tempatnya bekerja, berharap akan mendapatkan promosi untuk menjadi CEO baru. Akibat impian yang kandas, Pan Seng memutuskan berhenti dari perusahaan dan berencana akan menerima tawaran kerja di luar negeri, lebih tepatnya di sebuah perusahaan game di Singapura. Tapi sebelum itu, ia meretas layar monitor di tempat acara barusan hanya untuk bersenang-senang, sekedar melampiaskan kekesalannya. Singkat cerita, Pan Seng akhirnya berangkat naik pesawat menuju ke Singapura. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Jun yang merupakan perwakilan dari perusahaan guna menjemput sekaligus mengantar ke lokasi tujuan. Di sana, Pan Seng tidaklah sendiri karena ternyata beberapa orang yang ada di sana juga bermaksud melamar ke perusahaan tersebut. Setibanya di Bandara Singapura, Pan Seng bersama dengan teman-teman barunya mampir sejenak ke tempat rekreasi untuk sekedar hiburan. Namun saat sedang berjalan-jalan, mereka dihadang beberapa orang preman yang langsung memukuli mereka hingga babak belur. Pan Seng yang menyadari adanya kejanggalan pun memilih untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pabrik bekas yang jaraknya jauh dari pemukiman, yang dimana di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang bos yang bernama Lu. Ini dia orangnya. Ia langsung membawa mereka berkeliling untuk melihat-lihat tempat itu terlebih dahulu, yang ternyata merupakan sindikat kejahatan online dari banyaknya kaum laki-laki serta puluhan perempuan juga ada di sana yang bekerja sebagai host judi online. 3万块钱，业绩好还有提成。 斗牛、炸金花、龙，只有你们想不到的。 Mereka kebanyakan adalah turis yang bernasib hampir sama dengan apa yang terjadi kepada Pan Seng dan teman-teman barunya. Saat Pan Seng melihat keadaan tempat tersebut, Pan Seng sama sekali tidak tertarik dan memilih ingin pulang. Namun saat Pan Seng baru saja akan pergi, ia langsung diserang oleh Jun dari belakang. Karena sejatinya mereka tidak akan pernah dibiarkan pergi dari tempat tersebut. Mereka akan diantar ke lokasi yang akan menjadi rumah barunya, yang mana di tempat itu ia bersama puluhan pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan, di mana Jun kembali menghampirinya dengan maksud meminta agar Pan Seng memberikan kabar kepada keluarga jika dirinya baik-baik saja. Sorry, Ma. 跟他讲几句。 Esok harinya, Pan Seng berkenalan dengan seorang yang bernama Jim, di mana wajahnya nampak babak belur akibat berusaha kabur. Jim juga menyarankan kepada Pan Seng agar tidak sampai berbuat nekat, agar tidak mengalami nasib yang serupa dengan dirinya. Hingga sesampainya di ruang kerja, Pan Seng yang sejujurnya ogah berada di tempat ini pun mengabaikan perintah yang diberikan oleh Jun. Pan Seng yang merupakan ahli di bidang teknologi ditugaskan mengatur menang dan kalahnya para pemain, sekaligus meyakinkan para korban agar tetap bermain pada situs mereka. Kala itu, ia berniat meminta pertolongan dengan menulis sebuah pesan pada karton dan segera bergegas pergi ke toilet untuk mengeluarkannya dari jendela. Wanita ini bernama Ana, salah satu wanita yang bertugas di bagian host. Menyadari jika Pan Seng sedang berusaha ingin meminta pertolongan, Ana yang sejatinya sudah cukup lama berada di tempat ini pun memberitahu Pan Seng agar jangan bertindak gegabah karena akan mendapat masalah besar apabila ketahuan.
Di sana, Ana bercerita terkait dirinya yang dijanjikan kebebasan oleh bos Lu apabila pendapatannya sudah mencapai 5 juta yuan atau sekitar 10 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Pan Seng segera menawarkan jasanya agar Ana bisa lebih cepat mencapai target dengan syarat Ana harus membantunya keluar apabila sudah dibebaskan nanti. Dan ya, Jun yang rupanya sedari tadi menunggu Ana lantas menggedor-gedor pintu. Hal itu pun membuat Pan Seng seketika panik dan berencana akan membuang tulisan tadi ke dalam kloset. Namun karena keran airnya malah macet, ia pun segera kembali mengambilnya dan terpaksa menelannya agar tidak ketahuan. Sejenak kita akan dialihkan pada masa lalu Ana sebelum pergi ke tempat ini. Ia merupakan seorang model terkenal, namun karirnya seketika merosot akibat oknum tidak bertanggung jawab telah menggunakan gambar wajahnya sebagai seorang wanita penghibur. 有损公司形象，解约。 你别跟我说这个不是你。 Hal itu membuatnya langsung dikeluarkan oleh atasan dan tidak diberi gaji karena dianggap sudah mencemari nama baik perusahaan. Mengetahui hal itu, sahabat Ana yang bernama Swang lantas memperkenalkannya kepada Jun, dan dari sinilah awal mula ia diberikan tawaran untuk menjadi host judi online dengan gaji besar, di mana hal itu membuat Ana langsung tertarik dan segera menerima tawarannya. Sesampainya di tempat itu, Ana bersama beberapa wanita lain pun langsung diajarkan untuk menjadi host sekaligus cara memenangkan taruhan kecil. Karena kedepannya pihak programmer lah yang akan mengatur menang atau kalahnya permainan. Ana hanya perlu melakukan live selama 6 jam dalam sehari. 也要连续录6个小时啊！口干的时候拿来润一下。 Kembali ke masa kini, Pan Seng yang ketahuan ada di toilet pun lantas diberikan pelajaran oleh Jun sampai akhirnya terhenti akibat Jim datang memberitahu jika saat ini sedang ada sedikit kendala dengan customernya. Adegan berpindah ke negara Cina, lebih tepatnya sebuah studio penerjemah bahasa. Beberapa orang karyawan yang ada di sana seketika tergiur dengan tawaran pengiklan judul karena cukup dengan beberapa menit mengiklankan saja, mereka bisa menghasilkan uang di mana owner atau pemilik tempat yang bernama Tian pun setuju menerima tawaran tersebut. Setelah mengantarkan pacarnya pulang, Tian yang seumur hidupnya belum pernah mencoba sensasi baru malah iseng membuka situs judul itu. Dan di sana ia terus-menerus menerima kemenangan meskipun hanya bermodalkan taruhan kecil. Yang karena merasa jika dirinya lebih jago daripada bandar itu sendiri, Tian lantas memberikan trik bermain kepada teman-temannya. Pada kesempatan berikutnya, Tian yang berniat ingin membelikan alat musik mahal untuk pacarnya pun memutuskan all-in dengan mempertaruhkan semua uangnya. Di mana hal itu merupakan kesalahan besar karena kali ini ia justru malah mendapat kekalahan. Menyadari jika Tian sudah kehabisan saldo, Pan Seng segera menawarinya pinjol, bahkan menggunakan suara anak-anak untuk merayu Tian agar bermain roulette dengan dalih kemenangan tinggi apabila saat ini memainkannya. Di mana hal itu membuat Tian semakin terpancing untuk bermain lagi, dan benar saja, Tian keesokan harinya memberikan hadiah kepada pacarnya yang membuat si wanita bernama Yuli pun merasa senang karena dari pengakuan Tian ia membeli alat musik itu menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Yang bersamaan dengan itu, Ana kembali mengajak Tian bermain roulette sampai membuatnya tega mengabaikan Yuli.
Karena ponsel miliknya sudah diretas oleh Pan Sheng, Tian yang saat ini diketahui sedang menonton pertandingan basket pun diberikan tawaran untuk melakukan taruhan judol. Namun karena mengalami kekalahan, Tian bahkan nekat meminta 3 bulan gajinya kepada bos tempatnya magang hingga rela melakukan apa saja hanya karena ingin bermain judi online. Beberapa hari kemudian, keluarga Tian pun didatangi preman karena belum bayar uang pinjaman, sehingga demi mendapatkan tambahan waktu, ia pun harus rela mendonorkan darahnya ke beberapa rumah sakit yang membuat sang ayah merasa kasihan dan segera melunasi semua hutang putranya itu. Demi mencegah hal itu kembali terjadi, si ibu tidak akan membiarkan putranya memegang Android dan hanya diberikan HP jadul sekedar untuk berbagi kabar. Namun bukannya bertobat, Tian justru semakin menjadi-jadi yang kali ini nekat menjual mobil pemberian dari orang tuanya untuk melakukan deposit. Scene berpindah di sebuah kafe di mana Tian yang tidak memiliki ponsel Android akibat disita oleh ibunya meminta bantuan Yuli untuk memasangkan taruhan tinggi pada pertandingan bola malam itu. Di mana Yuli tidak dapat menolak permintaan itu meskipun sebenarnya tidak ingin kekasihnya melakukan judi lagi. Tapi tebak apa yang Tian dapatkan kali ini? Ya, Tian pun berhasil memenangkan taruhan sesuai prediksi yang secara tidak langsung akan menjadikannya kaya karena sudah memasang taruhan yang sangat tinggi. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena Yuli ternyata sudah membatalkan transaksi tersebut sebelum pertandingannya dimulai. 我怕你又输了，把之前偷偷取消了。 Keesokan harinya, Tian mengunjungi kediaman neneknya untuk sedikit bercerita terkait dirinya yang sebentar lagi akan menikah dengan Yuli. Dengan membawa niat terselubung yaitu mengambil semua emas milik si nenek yang tersimpan di dalam laci. Tanpa Tian sadari jika si nenek akan memberikan uang yang semasa hidupnya ia tabung demi cucunya tercinta. Sementara itu, Yuli membuat laporan terkait penipuan online dan meminta pertolongan seorang detektif bernama Zhao, berharap bisa menyadarkan pacarnya yang saat ini sudah kecanduan dalam bermain judi. Tetapi bukannya bertobat, Tian justru malah semakin menjadi-jadi dengan mengurung ibunya di kamar, bermaksud meminta kembali ponselnya yang telah disita. Si ibu akhirnya pasrah dan memberitahukan sandi berangkas penyimpanannya, namun Tian justru malah mengambil surat kepemilikan perusahaan kecil milik keluarganya. Ia pun langsung menggadaikannya untuk kembali bermain judi. Menyadari jika Tian telah kembali masuk ke situs mereka, Pan Sheng yang merasa khawatir karena pemain ini sudah banyak mendapatkan kekalahan pun dibantu oleh si bos untuk memancing nafsunya terlebih dahulu. Yang karena Tian terus memaksa dengan akan mempertaruhkan uang 8 juta yen atau senilai 17 juta miliar lebih untuk bermain trading pun membuat si bos tertarik dan segera mempersiapkan semuanya. Setelah memastikan semua uang masuk ke dalam puluhan kartu rekening, si bos akhirnya meminta para anak buahnya agar melakukan penarikan ke tiap bank yang berbeda karena dia hanya memiliki waktu 10 menit untuk melakukannya. Di sisi lain, Yuli bersama calon mertuanya yang mendapat informasi dari sahabatnya terkait keberadaan Tian pun segera pergi menuju ke lokasi yang diberikan. Bersamaan dengan itu, dia yang tengah menunggu hasil dari taruhan malah mendapati akunnya diblokir sehingga Tian memutuskan untuk bunuh diri tepat saat Yuli dan kedua orang tuanya baru saja tiba di sana. 怎么了？
Untuk merayakan hal tersebut, si bos melakukan pesta bersama para anak buahnya. Bahkan, ia mengizinkan mereka mengambil kembali ponsel masing-masing untuk memberi kabar kepada keluarganya, di mana Ana yang menjadi kontributor dalam keberhasilan ini pun diminta si bos agar maju, begitu pula Panseng, karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ana! Panseng, 让我们大家一起祝他生日快乐！拿筷子下来夹钱。 Di tengah asiknya berpesta, Ana dipanggil si bos masuk ke ruangannya. Alih-alih diberikan izin pulang karena mencapai target, dia justru malah mendapat tawaran lain untuk menikah dengan si bos atau kembali bekerja dengan target minimal pendapatan yang jauh lebih tinggi. Di tengah pembicaraan mereka, Panseng datang bermaksud menemui si bos untuk membicarakan sesuatu. Ia bermaksud memberikan algoritma dalam menjadikan ponsel milik si bos sebagai pengaman data server dan memberikan saran untuk mengurangi pekerja karena bisa digantikan oleh kepintaran buatan yaitu AI. 我帮你设置一个动态口令，把你的手机变成唯一能访问服务器的所有的导师号，全部都是机器人，应用内置滑杆，人工狗推效率太慢了，你养他们也是浪费。 Karena kinerjanya yang bagus, Panseng pun dipindahkan ke sebuah rumah susun yang lebih layak untuk ditinggali dan melihat Ana yang tidur di luar karena dihukum akibat menolak permintaan si bos semalam. Namun bukan hanya mereka, si bos juga rupanya tinggal di sana bersama dengan putrinya. Menyadari mereka tidak akan bisa pergi meskipun mencapai target pendapatan, Panseng segera melakukan hal lain dengan menuliskan huruf SOS dengan menggunakan angka dan bertepatan di hari weekend, ia bersama para pekerja lain pun diajak liburan oleh Jun sambil memperlihatkan keseruan untuk dikirimkan kepada keluarga. Namun, Panseng memilih untuk memberikan foto tersebut kepada teman dekatnya saat masih di perusahaan yang dulu. Saat sedang makan di restoran, Ana berusaha membelikan uang dari Panseng yang mendapat angka SOS sebelumnya. Namun dikarenakan Jun terus mengawasi, ia pun sangat dibuat kesulitan untuk memberikan isyarat kepada si kasir hingga pada akhirnya malah bertabrakan dengan seseorang dan tak sengaja menjatuhkan uangnya. Sesuai saran yang diberikan Panseng waktu itu, si bos akhirnya akan mengumpulkan beberapa orang karyawan yang posisinya bisa digantikan oleh AI, di mana Jim yang juga masuk dalam kategori itu lantas berterima kasih kepada Panseng atas bantuannya. Namun sebelum pergi, Panseng juga menitipkan uang berisi angka SOS untuk membocorkan kedok penipuan di tempat ini. Malam itu, mereka yang akan diantarkan ke bandara seketika berhenti di depan toko dikarenakan Jun ini kehabisan rokok dan mulutnya kecut dan berniat meminjam uang untuk membelinya, di mana Jim yang kebetulan membawa uang dari Panseng pun akhirnya malah ketahuan setelah kasir menolak uang yang diberikan oleh Jun karena terdapat coretan di dalamnya. 走了？是的，把那么看播。 这个呢？5乘2呢？ Akibat hal itu, semua pekerja pun kembali dikumpulkan dengan Jim yang saat ini sudah babak belur sehingga Panseng yang merasa bersalah pun lantas maju duluan untuk mengakui perbuatannya, di mana Ana juga malah ikut-ikutan mengaku yang membuat si bos akhirnya spontan mengambil kebijakan dengan menghukum mereka berdua akibat bersekongkol. Berbeda dengan Ana, Panseng dipukuli habis-habisan hingga babak belur. Bahkan si bos meminta rekan Panseng untuk melumpuhkan kakinya dengan menggunakan tongkat baseball. Dalam perjalanan pulang, Ana pun nekat melompat dari bus untuk melarikan diri, di mana pelarian yang awalnya berjalan mulus seketika berubah tatkala ia malah pergi melapor ke kantor polisi setempat untuk meminta pertolongan tanpa menyadari jika polisi yang ia datangi masih satu komplotan dengan organisasi tersebut.
ရဲစခန်းပါမင်းတို့လူလာခေါ်တော့要不得都没个ခေါ်တော့ပါ Dijemput oleh Jun dan dibawa ke sebuah dermaga, Ana langsung dimasukkan ke dalam karung dengan beberapa tambahan batu, di mana Jun yang ada di sana pun mulai merekam untuk dijadikan pembelajaran kepada para pekerja lain apabila berani melakukan pembelotan seperti Ana. Tak berselang lama, Ana pun kembali ditarik oleh kapal nelayan. Hal ini rupanya sengaja dilakukan oleh si Jun agar Ana bisa terbebas dari organisasi saat ini. Ia pun akan dianggap sudah mati oleh si bos. Namun sebagai gantinya, Ana harus tetap menjaga rahasia terkait sindikat kejahatan tersebut. Singkat cerita, Ana akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan sang ibu. Namun baru saja saat ia akan masuk, ia justru malah mendapati seorang yang mengaku sebagai polisi yang membuat Ana lari ketakutan karena tidak percaya dengan perkataannya. Pan Seng yang saat ini masih mendapatkan hukuman diperlihatkan video Ana saat dieksekusi waktu itu yang membuatnya sadar jika Ana mungkin saat ini sudah meninggal dan tidak akan ada lagi harapan untuk dirinya bisa keluar dari tempat ini. Sementara itu, Ana dibawa oleh polisi ke sebuah acara penyuluhan dan bertemu dengan detektif Zhao. Ia yang diberikan pertanyaan terkait keberadaannya selama ini, di mana Ana sama sekali tidak ingin buka suara karena teringat dengan Jun yang sudah menyelamatkannya. Namun sebagai seorang detektif, Zhao menyadari jika Ana sedang menyembunyikan sesuatu. Yuli yang menyadari kehadiran Ana di acara itu segera membawanya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tian yang ternyata masih hidup. Namun sampai saat ini belum sadarkan diri akibat mengalami luka fatal. Ana disalahkan atas apa yang terjadi sehingga Zhao meminta kontribusi Ana untuk membantu kepolisian dalam memberantas kejahatan ini. 反诈行动正式开始，抓金主，铲窝点，打平台，断子，因为他事关人民的切身利益。 Singkat cerita, Zhao bersama para rekannya dari kepolisian tiba di Singapura. Mereka langsung bekerja sama dengan Departemen Imigrasi untuk mencari siapa saja warga dari mereka yang ada di negara tersebut. Sehingga ditemukanlah data terkait Pan Seng bersama rekannya, begitu pula dengan Jun yang diketahui sebagai mentor dalam menuntun perjalanan waktu itu. Setelah mengikuti Jun dan berhasil menemukan pabrik yang dicurigai sebagai tempat operasi, pihak kepolisian dengan sigap melakukan penggerebekan. Namun hanya sebagian pekerja saja yang berhasil diamankan karena si bos bersama beberapa orang terpilih lainnya sudah terlebih dulu pindah markas dan meninggalkan tempat tersebut. 抓你们，收缴资金一共是374万，手机也不晓得呀，你啥子都不晓得。那加倍。 Malam harinya, Zhao bersama dengan para rekannya pun tiba-tiba dihadang oleh pemuda lokal yang tidak menerima akan kedatangan mereka ke negara ini, di mana kerusuhan tersebut berlangsung sengit sampai melibatkan polisi setempat. Hingga pada akhirnya berhasil dihentikan oleh seseorang yang merupakan ketua asosiasi daerah. Keesokan harinya, Zhao meminta asistennya untuk memesankan tiket untuk pulang, berniat tidak ingin melanjutkan operasi karena belum mengetahui lokasi markas baru yang digunakan oleh Lu untuk melakukan penggeledahan. Di mana keputusan itu terpaksa dirinya lakukan mengingat batas waktu yang dimiliki sekaligus perlakuan warga yang menolak keberadaan mereka. Di tempat lain, sahabat Pan Seng yang menyadari jika pesan yang diberikan kepadanya adalah isyarat meminta bantuan polisi beserta lokasi keberadaannya saat ini pun segera menghubungi asisten Zhao untuk memberitahukan hal tersebut.
sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk kembali pulang dan menemukan alamat sesuai tanda yang diberikan. Karena mereka tidak memiliki akses sidik jari untuk bisa masuk, Ana langsung diminta hadir agar lebih mempermudah penyergapan. Bahkan kepolisian juga meminta bantuan pemilik toko roti untuk menitipkan pesan sekaligus korek api untuk Panseng, di mana Panseng langsung melakukan pergerakan sesuai arahan yang diberikan. Dan ya, akibat hal itu, pemadam kebakaran didampingi dengan beberapa mobil polisi pun akhirnya bisa masuk dengan mudah, di mana si bos yang menyadari Ana masih hidup mulai sadar jika Jun telah membohonginya. Tapi apa yang terjadi? Ya, karena Jun sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, si bos sama sekali tidak marah dan malah menyuruhnya agar menyelamatkan diri terlebih dahulu, sekaligus meminta kepada semua para pekerja agar menghancurkan komputernya demi menghilangkan barang bukti. Si bos akhirnya menghampiri Panseng yang sudah menimbulkan kekacauan ini, namun bukannya untuk menghabisinya, ia justru menitipkan putrinya agar diantar pulang kepada sang istri, di mana itu menjadi permintaan terakhir sebagai ganti rugi atas apa yang terjadi saat ini. Setelah semuanya berhasil dikumpulkan dalam satu ruangan, Panseng segera memberitahu Zhao terkait server bukti kejahatan lengkap yang saat ini ada di dalam ponselnya. Ia meminta kepada si bos agar memberikan ponsel tersebut, namun baru saja Zhao akan mengambilnya, Jun malah menembak duluan dan yang terjadi... Singkat cerita, si bos beserta pekerja lain pun akhirnya berhasil diamankan, di mana Panseng yang melihat jika Ana masih hidup pun sangat dibuat bahagia dan merasa senang akan kehadirannya. Namun mereka tetap akan menjalani masa hukuman di penjara akibat terlibat dalam kasus penipuan dan film pun berakhir. Iya, menurut saya sih filmnya mirip-mirip dengan orang-orang yang bekerja scam di Kamboja. Ya, sekilas info kalau film ini itu dikutip berdasarkan kisah nyata. Jadi pesan dari saya, jauhilah judi, minuman, dan janda, karena ketiga hal tersebut bisa membuat hidup Anda menderita. Ahai. Oke, itu saja dari saya dan sampai jumpa di film selanjutnya.